Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Baroni dan kedua teman saya yaitu Mu'alif Ilmusan dan Novita Anggraini. Pada video hari ini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang pengaturan ruang kelas. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Pada slide kedua ini akan saya jelaskan tentang pengertian ruang kelas. Sebenarnya pengertian ruang kelas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian dalam arti sempit, dan yang kedua pengertian dalam arti luas. Tetapi pada video ini saya jelaskan pengertian ruang kelas secara umum. Jadi yang dimaksud dengan ruang kelas adalah suatu ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menerima suatu pelajaran pada waktu dan jam tertentu, atau sekelompok siswa dapat memperoleh pelajaran yang sama dari guru yang sama. Yang selanjutnya yaitu tentang urgensi atau pentingnya dari sebuah pengaturan ruang kelas. Yang pertama adalah pengaturan ruang kelas dapat menciptakan kelas yang memiliki suasana belajar yang menggairahkan. Dan yang kedua, pengaturan ruang kelas dapat memungkinkan guru juga peserta didik untuk bergerak secara leluasa di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu pengaturan ruang kelas dapat memfokuskan peserta didik untuk tetap fokus belajar. Tata ruang kelas ini merupakan kegiatan yang terencana dan sengaja dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga bisa tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Selanjutnya yang C, yakni pengaturan tempat duduk peserta didik. Penataan tempat duduk siswa dan guru yang tepat dapat membantu guru dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran. Penempatan tempat duduk juga penting dilakukan oleh guru agar dalam mengorganisir kelas pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dan interaktif. Kemudian menurut salah satu tokoh yakni McCoskey dan McVeta membagi model penataan tempat duduk dalam 3 bentuk model, yakni tradisional arrangement, bentuk klasik, kemudian bentuk tapal kuda atau bentuk letter U, dan modular arrangement, yakni bentuk kelompok. Pertama yakni bentuk klasik. Bentuk klasik merupakan bentuk penataan tempat duduk model baris yang membatasi interaksi antara siswa dan guru serta mendorong terjadi proses belajar yang independen. Kemudian bentuk letter U yakni bentuk penataan lain. Bentuk ini sering disebut formasi tapal kuda. Bentuk ini lebih efektif dibandingkan dengan bentuk tradisional yang ditinjau dari interaksi-interaksi yang merata antara guru dengan siswa. Kemudian yang ketiga yakni bentuk modular, yakni mengkelompok. Bentuk penataan tempat duduk ini menyerupai tempat duduk diskusi. Setiap siswa dapat berinteraksi dengan individu antar individu lain. Penataan dengan mengelompok dapat memberikan intensitas interaksi antara siswa dengan guru meningkat, terutama pada interaksi sosial antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian yang D yakni pengaturan media dan sarana prasarana pembelajaran. Pengaturan media dan sarana prasarana pembelajaran ini ada 6, yakni perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan dan penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana. Yang pertama yakni perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran. Kegiatan awal dari pengaturan sarana pembelajaran adalah perencanaan kebutuhan. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk
pengadaan pembelajaran agar bisa berjalan dengan efektif dan interaktif. Hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh siswa dan guru agar siswa dan guru ini merasa nyaman dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yakni pemanfaatan atau penggunaan sarana dan prasarana pelajaran. Jika perencanaan ini sudah terlaksana, maka tinggal pemanfaatan dari apa yang telah direncanakan tersebut. Tentang bagaimana cara memanfaatkan benda tersebut saat proses belajar mengajar seperti alat peraga atau media pendidikan. Kemudian yang ketiga yakni pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. Apabila telah dimanfaatkan, maka perlu juga pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran agar alat-alat tersebut bisa bertahan dengan lama, bisa digunakan untuk jangka panjang, agar tetap berada pada kondisi yang baik dan siap pakai setiap waktu. Presentasi dari kelompok 7 semoga bisa bermanfaat pada teman-teman sekalian. Semoga kita bisa lancar dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dan senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan hal-hal kebaikan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.